Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaladi Nugroho dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Tingkat Kesehatan Bank Jambi dengan metode Risk Based Bank Rating atau RGEC tahun 2020-2021. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan di bawah bimbingan Pak Dede Hendra, SEMM. Mengapa topik ini penting? Karena periode 2020-2021 adalah masa paling menantang bagi perbankan Indonesia akibat pandemi COVID-19. Saya ingin melihat bagaimana Bank Jambi sebagai bank pembangunan daerah mampu menjaga kesehatannya di tengah krisis tersebut. Sebelum masuk ke analisis, saya jelaskan dulu latar belakangnya. Sektor perbankan adalah tulang punggung ekonomi karena fungsinya sebagai lembaga intermediasi, himpunan dana masyarakat, dan menyalurkannya sebagai kredit. Krisis 1997 sampai 1998 mengajarkan bahwa lemahnya pengawasan bank bisa memicu krisis ekonomi yang luas. Karena itu, metode penilaian kesehatan bank harus terus disempurnakan. Dari CAMELS menjadi RGEC yang lebih berbasis resiko dan forward looking. Pada tahun 2020-2021, Bank Jambi menghadapi tekanan akibat pandemi COVID-19. Banyak debitur mengalami penurunan kemampuan bayar yang berpotensi meningkatkan kredit bermasalah. Di sisi lain, regulator menerbitkan kebijakan relaksi termasuk restorasi kredit. Di panel kanan saya tampilkan 4 dasar regulasi yang menjadi acuan penilaian ini, mulai dari PBI tanggal 13 bulan 1 2011 tentang penilaian kesehatan bank SEBI, nomor 13 DPNP sebagai pedoman teknis RGEC, POJK 4 2016 yang mewajibkan self-assessment triwunan hingga PBI tanggal 15 bulan 12 2013 tentang kewajiban modal minimum. Selanjutnya, RGEC terdiri dari 4 faktor yang dinilai secara komprehensif. Pertama, risk profile, menilai risiko inheren dan kualitas manajemen risiko bank. Dalam penelitian ini, saya fokus pada rasio kredit melalui rasio NPL. Kedua, good coverage governance, menilai kualitas tata kelola perusahaan, mencakupi transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Ketiga, earnings, mengukur kemampuan bank menghasilkan laba yang saya analisis melalui rasio ROA. Keempat, kapital, mengukur kemampuan modal bank terhadap risiko yang dihadapi lewat rasio CAR. Sebelum masuk ke angka, saya perkenalkan dulu objek penelitiannya. Bank Jambi didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat 1 Jambi Nomor 3 Tahun 1962 dan dimiliki oleh Perintah Provinsi Jambi beserta beberapa perintah kabupaten atau kota. Per akhir 2020, Bank Jambi resmi bertransformasi menjadi perseroan terbatas. Selain unit konvensional, bank ini juga mengoperasikan unit usaha syariah. Dari sisi kinerja, di panel kanan terlihat 3 capaian utama tahun 2021. Total aset tumbuh 15,14%, dibulatkan menjadi 13,1 triliun, laba bersih tumbuh 13,90% menjadi 314 miliar, dan rasio CASA dana murah mencapai 49,7 dari total dana pihak ketiga. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa meskipun beroperasi di tengah pandemi, Bank Jambi tetap mampu mencatatkan pertumbuhan aset dan laba yang positif. Sekarang masuk ke analisis pertama, NPL gross sebagai proxy risk profile. NPL gross Bank Jambi tercatat 0,79% pada
2020 dan naik menjadi 1,12% pada 2021. Meskipun ada kenaikan, kedua angka ini jauh di bawah ambang batas sangat sehat yang ditetapkan OJK, yaitu di bawah 2%, sehingga Bank Jambi terdapat predikat sangat sehat di kedua tahun. Kenaikan NPL ini bisa dijelaskan dampak lanjutan pandemi COVID-19, diturunkan kemampuan bayar sebagian debitur, terutama di segmen usaha kecil dan menengah, seperti ditunjukkan ikon peringatan di bawah. Namun yang lebih penting, jika dibandingkan dengan rata-rata NPL perbankan nasional sebesar 3,22% pada September 2021, performa Bank Jambi jauh lebih baik. Ini mengidentifikasikan manajemen risiko kredit yang efektif, didukung kebijakan restrukturisasi proaktif bagi debitur terdampak. Analisis kedua adalah ROA sebagai proxy earnings atau kemampuan bank menghasilkan laba. ROA Bank Jambi tercatat 3,17% pada 2020 dan naik tipis menjadi 3,20% pada 2021. Standar OJK untuk kategori sangat sehat adalah ROA di atas 1,5%. Jadi pencapaian Bank Jambi lebih dari 2 kali lipat standar minimum tersebut. Apa pendorongan kenaikan ini? Pertama, efisiensi operasional. Rasio BOPO turun menjadi 69,87% menjadi 67,65%. Artinya, semakin efisiensi mengelola biaya operasional terhadap pendapatannya. Kedua, pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 24,39% dari 605 miliar menjadi 753 miliar. Hasilnya, laba sebelum pajak naik 10,39% dan laba bersih naik 13,90%. Pertumbuhan yang solid meningkatkan kondisi ekonomi yang masih tertekan pandemi. Selanjutnya dari tabel ini terlihat jelas NPL gross Bank Jambi 0,79% sampai 1,12%, jauh di bawah rata-rata nasional 3,22% dan ROA Bank Jambi 3,17% sampai 3,20%. Jauh di atas rata-rata nasional yang berkisar 1,5 sampai 2,5%. 3 insight utama yang saya tarik. Pertama, NPL berada jauh di bawah ambang batas, menunjukkan kualitas aset yang terjaga. Kedua, ROA melampaui rata-rata industri, menunjukkan profitabilitas yang kuat. Ketiga, tren menunjukkan perbaikan yang konsisten. ROA naik dan walau NPL naik tipis, predikatnya tetap sangat sehat. Ini menunjukkan Bank Jambi menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip kehati-hatian yang baik, didukung struktur pendanaan murah dan dukungan pemerintah daerah sebagai pemegang saham. Sebagai kesimpulan, ada 3 poin utama yang saya tarik dari penelitian ini. 1. Dari aspek risk profile, NPL gross Bank Jambi naik 0,79% ke 1,12%, namun di bawah ambang 2%, sehingga berpredikat sangat sehat meskipun terdampak pandemi COVID-19. Kedua, dari aspek earnings, ROA naik dari 3,17% ke 3,20%, konsisten di atas standar minimum 1,5%, juga berpredikat sangat sehat, didukung efisiensi BOPO dan pertumbuhan pendapatan bunga bersih. Yang ketiga, secara keseluruhan kinerja Bank Jambi melampaui standar industri perbankan internasional. Pada kedua indikator yang analisis ini menunjukkan ketangguhan dan kapabilitas manajemen Bank Jambi dalam mengelola risiko dan mengoptimalkan kinerja keuangan justru di tengah situasi pandemi yang penuh tekanan. Terakhir, ada 3 saran yang saya sampaikan. Pertama, Bank Jambi perlu memperkuat manajemen risiko kreditnya, khusus memantau secara insentif debitur yang melakukan restrukturisasi untuk mencegah potensi kenaikan NPL di masa pemulihan
ekonomi pasca pandemi. Kedua, efisiensi operasional yang sudah membuahkan penurunan BOPO perlu melanjutkan, misalnya melewat akselerasi transformasi digital, optimalisasi jaringan kantor, dan peningkatan produktivitas SDM. Ketiga, untuk penelitian selanjutnya saya rekomendasikan agar analisis dilengkapi dengan seluruh komponen RGEC termasuk GCG dan kapital atau CAR, serta memperluas periode analisis agar gambaran tren kesehatan bank lebih komprehensif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.